Terus yang selanjutnya kebijakan sektor industri. Nah, kebijakan sektor industri mengacu pada Undang-Undang Industrinya, ya nomor 3 tahun 2014 pasal 12-nya. Jadi kebijakannya atau apa ya, arah di sini disebutkannya arah dan tindakan untuk melaksanakan rencana induk pembangunan industri nasional. Jadi kebijakannya itu ada di pasal 12 ya. Nah, di situ dijelaskan arah dan tindakan untuk melaksanakan rencana induk pembangunan industri nasional. Jadi disebutkan di pasal itu rencana induknya itu induk industri nasional. Nah, kebijakannya itu meliputi apa saja. Nah, ya di ayat-ayatnya itu ada tentang sasaran pembangunan industri. Jadi kan rencana induk pembangunan industri nasional. Nah, itu kan dipecah lagi, di breakdown lagi. Rencana induknya itu terdiri dari sasaran, terus ada fokus, ada tahapan, ada pengembangan, terus ada fasilitas fiskal dan non fiskal. Nah, tentu saja ini sasaran, fokus ini juga dipecah lagi, ada lagi turunan pasalnya ya, pasal selanjutnya dijelaskan. Tetapi ketika ditanya kebijakannya ya berarti kebijakannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 yang terdiri dari ada sasaran pembangunan industri, ada fokus pengembangan industri, ada tahapan, ada pengembangan, ya, dan fasilitas fiskal dan non fiskal. Jadi ada fasilitas fiskal itu artinya ini seperti misalnya pemerintah memberikan keringanan pajak misalnya, itu fasilitas fiskal. Dan non fiskalnya ya seperti pemerintah ketika membangun kawasan industri misalnya di daerah Papua ya. Nah, itu jalan-jalan yang menuju akses industri itu kan sama pemerintah dibangun tuh jalan-jalannya ya. Nah, gitu. Nah, itu non fiskalnya. Nah, kalau fiskalnya berarti yang berhubungan dengan kebijakan manajemen Menteri Keuangan. Kebijakannya apa? Yaitu bersifat ya yang berhubungan dengan pajak. Seperti pengurangan pajak. Nah, kalau sasaran, fokus, terus tahapannya seperti apa? Pengembangan sumber dayanya, pengembangan sarana, pengembangan perwilayahan industri. Nah, itu pasti dijabarkan lagi, nggak cukup dari undang-undang. Biasanya muncul juga dari ada PP-nya, peraturan pemerintahnya, terus juga ada peraturan Menteri Industrinya ya, Menteri Industri dan Perdagangan. Jadi ada turunannya lagi gitu, Mas ya. Cuma kalau di undang-undang hanya patokannya atau biasanya asasnya apa, indikatornya apa. Jadi secara rincinya biasanya ada di eh, peraturan Menteri Industri dan Perdagangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini ternyata dijabarkan ternyata. Misalnya di sini dalam pembangunan sumber daya industri, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya disampaikan. Ini misalnya dalam kebijakannya dalam pembangunan sumber daya industri. Kan di sini ada nih ya, yang poin sumber daya industri poin D, yang ini ya, poin D-nya. Misalnya apa ini yang ada di undang-undangnya juga ya. Misalnya meningkatkan pembangunan industri itu satu pembangunan SDM dengan cara apa? Misalnya dengan cara memberikan pelatihan, memberikan kompetensi khusus ya. Nah, seperti
biasanya kalau kalau karyawan ahli itu atau tenaga ahli itu kan punya kompetensi, punya sertifikat. Kayak misalnya kayak seorang teknik sipil, ya itu kan harus punya sertifikat kompetensi. Nah itu biasanya difasilitasi negara, ya. Nah, fasilitasi negaranya dengan apa? Dengan dibuatkan misalnya seorang teknik sipil itu kemampuannya yang kompeten itu apa dijabarkan 1, 2, 3. Nah itu ini nyambung juga dengan ini kan undang-undang ini kan di bawah Undang-Undang Kementerian Industri dan Perdagangan, ya. Tapi ketika kebijakannya berhubungan dengan pembangunan industri, salah satunya pembangunan SDM, itu pasti nyambung juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Kementerian Tenaga Kerja itu yang membuat membuat peraturan kompetensi per bidang. Misalnya bidang perminyakan, kompetensinya seperti apa? Nah, dijelaskan di situ. Terus dosen misalnya kompetensinya seperti apa? Nah, itu nyambung juga ke undang-undang pendidikan, undang-undang tenaga kerja, itu nyambung ada, ya. Dosen misalnya bidangnya bidang akuntansi. Nah, itu nyambung juga dengan aturan yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja. Jadi teknisi akuntansi itu seperti apa? Ada potensinya. Bidang manajemen HRD itu seperti apa? Itu ada kompetensinya. Nah, ketika teman-teman fokus pada bidangnya tertentu, misalnya bidang ekspor impor juga kan, seorang karyawan di bidang ekspor impor juga ada kompetensinya. Nah, itu merujuk ke eh, keputusan dari Menteri Tenaga Kerja, bidang ekspor impor itu apa aja keperluannya. Nah, untuk mencapai itu biasanya harus melakukan tes dulu, tes uji kompetensi. Ini agak panjang kalau diceritain. Tapi maksudnya apa sih Pak? Jadi siga ngali ribet gitu kan? Sebenarnya nggak membuat ribet. Artinya pemerintah memetakan keterampilan-keterampilannya biar lebih khusus dan kelihatan kompetensinya kan. Jadi di bidang kompetensinya tertentu. Kayak guru juga kan ada kompetensinya. Seorang guru belum diakui kalau dia belum sertifikasi guru gitu kan. Karena dia kan sudah ada pelatihan, dapat sertifikat, diuji kan, dapat sertifikat. Maka dapat honor. Seorang akunting, seorang manajer HRD juga ada kompetensinya. Kompetensinya merujuk ke mana? Yaitu yang dikeluarkan dari Kementerian Tenaga Kerja. Masuk saya pun dosen itu harus ada kompetensinya. Kompetensinya dosen itu dari kerangka kompetensi nasional. Nah, nyambung ke terus ditanya dosennya dosen apa? Keuangan kah, ekonomi kah, atau SDM atau akuntansi? Nah, kompetensi akuntansi, kompetensi manajemen misalnya ada di rujukannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ketika saya ingin kompeten, berarti saya harus dites. Ditesnya itu sesuai dengan rujukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, caranya seperti apa? Misalkan bertanya kan begitu. Kayak Rian misalnya pengen kompeten dalam bidang ekspor impor, dalam bidang produksi. Terus biar saya bisa ini Pak, bisa punya sertifikat kompeten diakui. Nah, bisa menghubungi perkumpulannya. Kalau ekspor impor itu ada perkumpulannya tersendiri ya. Tapi yang saya pahami bidang saya akuntansi berarti ada perkumpulan akuntansi, ada banyak kan. Perkumpulan akuntansi itu membuat lembaga tes untuk uji kompetensi. Ada IAI kan, ada LSP
akuntansi khusus. Nah, ketika saya ingin kompeten ya ikut ke lembaga tersebut. Ada pelatihannya, ada juga yang langsung diuji, ya langsung diuji. Kalau lulusnya itu tidak berupa nilai, tapi kompeten atau tidak kompeten. Kalau kompeten berarti ya saya berarti sudah kompeten dalam bidang yang saya uji, begitu ya. Dan semua bidang itu seperti itu. Ada khusus kompetensinya dan tidak harus melalui jalur pendidikan perkuliahan, nggak harus ya. Ekspor impor ada khusus bagiannya, atau misalnya saya ingin kompeten dalam bidang statistik, ada khusus perkumpulannya. Kalau ingin kompeten ya ujian, kalau lulus langsung dikasih sertifikat, ada gelar bahkan ya, sebagian ada berbentuk gelar. Nah, kalau misalnya tidak lulus harus mengulang. Nah, ada sebagian lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk pemerintah itu ada yang bisa apa? Ada yang memberikan pelatihan, ada yang enggak. Ya, jadi macam-macam. Jadi intinya eh, kebahasan kita ini kan masuk ke dalam meningkatkan pembangunan industri dalam bidang sumber daya manusianya, ya. Dalam bidang sumber daya manusianya kan ada di Undang-Undang Perindustrian, dan ini juga nyambung ke Undang-Undang KKNI, ya, Kerangka Nasional Kompetensi, ya, Kerangka Nasional KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Kompetensi Nasional Indonesia KKNI, terus nyambung juga dengan peraturan turunannya, ya, peraturan tenaga kerja tentang kompetensi bidang-bidang pekerjaan tertentu, dan itu banyak, bidangnya banyak. Oke, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang ditanya bisa langsung ya. Terus misalnya dalam rangka meningkatkan pembangunan industri itu, misalnya yang bagian keduanya pemanfaatan sumber daya alamnya, ya. Itu dengan cara apa ya? Dengan cara dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, ini masih sangat nyambung dengan materi kita nanti selanjutnya, ya. Dan ini ada undang-undangnya, ada aturannya ya sekarang. Jadi kalau misalnya pemanfaatan yang nggak benar, nah itu bisa ditegur. Kayak misalnya penggalian pasir yang sembarangan itu bisa dicabut izinnya ya. Penebangan hutan yang sembarangan bisa dicabut izinnya. Karena ada undang-undangnya ya. Nah, ini nyambung ke undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup kalau nggak salah ya. Yang ketiganya dalam rangka mengembangkan industri ini yaitu dengan mengembangkan teknologinya. Nah, ini nyambung juga ke Kementerian Riset dan Teknologi ya. Kalau sekarang di bawah Kementerian Pendidikan langsung. Ya, jadi masuknya ke Dirjen Teknologi dan Industri karena di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, di sini berbicara tentang industri juga nyambung ke ya ini di bawah ini Kementerian Pendidikan ya. Terus juga ada pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Ini banyak kementerian yang bergabung di sini kan, ada Menteri Pariwisata juga kan ada di sini. Kementerian Pendidikan, Kementerian apa namanya? Tenaga apa? Yang energi itu ya, Kementerian Energi. Nah, ini juga kan pada nyambung. Termasuk di poin C juga kan Kementerian Energi ini juga berkaitan ya. Tapi ini salah satu kerangka dasarnya Undang-Undang Perindustrian. Yang poin kelimanya penyediaan sumber pembiayaan. Nah, ini nyambung ke Undang-Undang Perbankan ya. Nyambungnya ke Undang-Undang Perbankan. Jadi nanti pemerintah berusaha untuk
memberikan pinjaman, keringanan bunga, ya memberikan hibah juga, ada penyertaan modalnya juga kan, ada potongan, misalnya ada bantuan mesin dan sebagainya dan sebagainya.